Hai, what's up? Kembali lagi bersama saya Rick Sieki. Oke, di video kali ini saya akan membahas sedikit konten yang berbeda dari konten sebelumnya. Di mana di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seorang yang bernama Patrick. Dan sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa siapkan segelas kopimu dan sebatang rokokmu untuk menemani Anda untuk mendengarkan cerita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah ini bermula dari salah seorang pemuda yang bernama Patrick, di mana ketika pada pagi hari ia mendapatkan sebuah pesan masuk dari sahabatnya yang bernama Agus. Di isi pesannya itu Agus bertanya kepada Patrick apakah hari itu dia sibuk untuk mengadakan pertemuan bersama Patrick, dan Agus pun mengajak Patrick untuk ketemuan di tempat biasa. Tanpa berpikir panjang, tanpa mandi, Patrick pun langsung bergegas mempersiapkan dirinya untuk pergi menemui Agus. Singkat cerita, sampailah Patrick di tempat Agus dan Agus pun iseng berkata, "Kok lama, bro?" Patrick pun menjawab, "Ya biasa, tadi aku baru bangun." Dan Agus pun menjawab, "Ya udah nggak apa-apa." Dan Agus pun memulai pembicaraan dan bertanya kepada Patrick, apakah minggu depan Patrick memiliki waktu untuk mendaki bersama. "Wah, nggak bisa aku, bro, aku mau ke Merbabu," jawab Patrick kepada Agus. "Waduh, nanjak terus nih, bro, apa nggak capek?" kata Agus kepada Patrick. "Ya enggak lah, bro, udah biasa," kata Patrick kepada Agus. Dan Agus pun bertanya kepada Patrick, "Nanjak kapan?" Dan Patrick pun menjawab, "Malam kabisat." Dan hal itu sontak membuat Agus kaget dan menepuk jidatnya. Dan Patrick pun merasa sedikit heran dengan tanggapan dari si Agus. Patrick bertanya, "Emang kenapa sih, Gus? Ngomong aja." Dan Agus pun menjawab, "Kamu ini nekat, bro. Bulan sedang gak enak, posisi juga lagi kabisat," jawab Agus kepada Patrick. "Doakan saja aman, bro," kata Patrick kepada Bagus. "Ya udah, bro, terserah kamu aja," kata Bagus dengan penuh pasrah kepada Patrick. Dan di sini terlihat Agus yang mencoba kembali mengingatkan Patrick bahwa kakeknya pernah berkata kepada Patrick, kalau kabisat itu lebih berbahaya daripada Suro. Hati-hati saja, banyak wujud yang pasti akan kamu temui. Ucap Bagus akan cerita wejangan kakeknya. Dan seketika tubuh Patrick merinding mendengar kata itu. Karena biasanya cerita itu akan menjadi kenyataan. Karena itu diangkat dari pengalaman-pengalaman oleh orang-orang tua sebelumnya. "Sebentar, kamu mau naik via jalur mana, bro?" tanya Agus kepada Patrick. "Via N, bro," kata Patrick kepada Bagus. Wajah Agus pun langsung pucat memutih dan diam lumayan lama. "Kamu yakin? Itu jalur sepi dan ilegal," ucap Bagus kepada Patrick. "Aman saja, bro, santai aja. Aku udah tahu kok treknya," ucap Patrick kepada Bagus. Si Agus pun kembali menceritakan sebuah cerita yang membuat Patrick sedikit merasa takut. "Bro, di sana banyak pendaki yang hilang. Terlebih lagi banyak demit dan bengit." "Yakin kamu, bro?" ucap Agus yang kembali meyakinkan Patrick. "Soalnya kamu nanjak pas kabisat loh. Ya jalurnya kayak gitu," ucap Agus yang sedikit agak tidak mengizinkan Patrick untuk melalui via jalur itu. Dan ucapan Bagus itu membuat Patrick merasa sedikit tertantang untuk melewati jalur itu. Singkat cerita, tanpa menghiraukan perkataan Agus, si Patrick pun mulai mempersiapkan peralatannya untuk melakukan pendakian ke gunung tersebut. Tak lupa si Patrick pun membawa gitar kecilnya untuk menemani perjalanannya di sana. "Ya, aku siap," ucap Patrick di dalam hatinya. Dan Patrick pun tak sabar menunggu waktu pagi. Waktu di mana mereka akan ke sana, berjalan di terik dan dinginnya Merbabu. Dan pagi pun tiba, Patrick berangkat dari kota es. Patrick mencari tumpangan truk menuju ke kota B.
kemudian melanjutkan tumpangan menggunakan pick up sayur menuju ke Dusun N. Mas, mau kemana? Mau ke Merbabu melalui jalur Via S ya? Tanya seorang ibu yang berada di pick up sayur itu. Dan ibu itu bernama Ibu Rukmini. Tetapi Patrick menjawab bahwa ia akan melalui jalur Via N. Dan hal itu sontak membuat Ibu Rukmini kaget. Mas, serius kamu mau mendaki melalui jalur tersebut sendirian? Ucap Ibu Rukmini kepada Patrick. Dan di sini Patrick pun membalas dengan mengangguk dan sedikit senyuman kecil. Karena menurut Patrick, jika obrolan itu terus dilanjutkan, itu akan membuat Patrick merasa tidak nyaman. Dan singkat cerita, sampailah si Patrick di Dusun N. Dusun yang masih asri dengan kearifan lokal. Penduduknya di sini rata-rata berprofesi sebagai petani dan peternak sapi perah. Sebenarnya jalur N ini adalah jalur yang kurang diminati oleh para pendaki karena memiliki jalur yang cukup sulit dan sedikit terjal. Dan di sini terlihat Patrick yang sedikit menjelaskan bahwa pendakiannya itu ketika sedang musim hujan dan itu bisa menjadi sebuah ancaman buat Patrick karena bisa saja mendapatkan hujan badai atau terpleset karena jalurnya licin. Singkat cerita, Patrick pun berjalan menuju pos pendaftaran kurang lebih 1 jam. Karena ini adalah kali pertama Patrick mendaki melalui jalur Via N. Jadi Patrick terus bertanya kepada penduduk-penduduk di daerah sekitar itu untuk memberitahukannya jalan menuju jalur base camp Via N. Jadi di sini terlihat Patrick yang terus bertanya kepada penduduk sekitar untuk memberikannya arahan menuju jalur base camp Via N. Patrick diarahkan menuju ke sebuah rumah, di mana terlihat rumah itu yang agak berjauhan dari rumah penduduk lainnya. Dan tibalah Patrick di rumah tersebut. Di sini terlihat Patrick yang menyapa pemilik rumah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap pemilik rumah. Dan ternyata pemilik rumah tersebut adalah penjaga IAN. Mau nanjak mas, ucap bapak pemilik rumah tersebut. Iya pak, jawab Patrick. Temannya mana? Tanya pemilik rumah tersebut. Saya sendirian pak, ucap Patrick dengan senyuman kecilnya. Serius mas? Kembali si pemilik rumah tersebut bertanya kepada Patrick untuk sekedar meyakinkan Patrick. Dan Patrick pun hanya membalas dengan senyuman kecilnya sambil mengangguk. Dan sini terlihat si bapak yang sedikit kaget karena ini baru kali pertama ada seorang pendaki yang mendaki sendirian melalui jalur tersebut. Tapi di sini terlihat Patrick yang sedikit penasaran. Dan Patrick pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada pemilik rumah tersebut. Kira-kira ada hal apa ya di atas sana? Tanya Patrick kepada pemilik rumah tersebut. Sambil tertawa menggelegar entah karena apa, bapak itu menjawab kepada Patrick. Ya adanya cuman alas merbabu toh mas, ucap bapak itu. Dan bapak itu izin untuk mengambil buku tamu. Dan ketika Patrick ingin mengisi buku tamu, di sini terlihat Patrick yang sedikit kaget dan bingung. Karena sebenarnya di buku tamu itu hanya tertulis setengah halaman saja. Dan tulisan terakhirnya pun itu sudah ditulis sekitar belasan tahun yang lalu. Dan bapak tersebut kembali menjelaskan kepada Patrick bahwa sebenarnya jalur itu sering dilalui oleh mapala atau anggota-anggota sosial lainnya. Dan ini kali pertama Patrick yang melakukan pendakian hanya seorang diri melalui via jalur tersebut. Terlihat Patrick yang sedikit cemas karena ternyata di hari itu hanya Patrick yang melakukan pendakian dan juga membuat Patrick merasa merinding karena tidak berpapasan dengan satupun pendaki sampai ke pos 3. Tetapi Patrick mencoba melawan keresahannya itu dan tetap ingin melanjutkan pendakian. Sebelum melakukan perjalanan ke camp 1, Patrick menyempatkan diri untuk
sedikit bercerita dengan bapak tersebut, dan bapak itu mencoba menceritakan sejarah tentang desa tersebut. Menurut cerita turun-temurun nenek moyang bapak itu, nama desa itu diambil dari nama seorang abdi keraton yang berilmu tinggi, bernama Mbah Kerto Deso. Pada suatu hari, Mbah Kerto diajak oleh seorang raja untuk melakukan ritual persembahyangan di kawah Gunung Merbabu. Dan raja tersebut bernama Sinuwun Paku Buwono. Singkat cerita, sepulang dari kawah Gunung Merbabu, raja tersebut merasa kelelahan. Lalu raja tersebut digendong oleh Mbah Kertodeso menuju sebuah pemukiman. Saat tiba di tempat itu, si raja tersebut merasa terpesona dengan keindahan alam sekitar. Beliau bersabda, tempat itu diberi nama Candi Sari, atau berarti tempat yang asri dan baik untuk bermukim. Setelah mengantar raja pulang kembali ke keraton, Mbah Kertodeso kembali ke tempat yang asri tersebut untuk menetap di sana dan menjadi sesepuh. Dan mulai saat itu, daerah tersebut dikenal dengan nama Dukuh Candi Sari. Cerita bapak tersebut kepada Patrick. Cukup terkesan dengan cerita bapak tersebut, tanpa terasa perut Patrick pun mulai merasa lapar. Dan Patrick pun mulai merasa malu karena bunyi perutnya yang lapar itu terdengar oleh bapak tersebut. Patrick pun dipersilahkan untuk memesan makanan, meskipun bapak tersebut tidak memasang harga untuk harga makanan tersebut. Akhirnya Patrick minta izin untuk pamit melakukan pendakian siang itu juga. Pak, maaf, saya pamit naik, ucap Patrick kepada bapak tersebut. Iya mas, hati-hati ya, ini malam kabisat. Seandainya melihat apa saja tidak usah diperdulikan ya mas. Jalan terus saja, ucap bapak tersebut kepada Patrick. Malam kabisat terjadi 4 tahun sekali, di bulan Februari di tanggal 29. Dan biasanya di malam kabisat, bulan memancarkan sinar yang sedikit berbeda daripada hari-hari lainnya. Dan perjalanan pun dimulai. Jalan masih landai yang ia lewati. Melewati ladang penduduk dan suasana asri lereng gunung tersebut. Dan sesekali Patrick melihat gadis desa yang sedang membantu orang tuanya di ladang. Dan Patrick terus melanjutkan perjalanannya. Jalan mulai naik dan terjal. Tak ayal, ilalang tinggi mulai menghalangi langkahnya. Wah, tinggi sekali rumput ini, ucap Patrick dalam hatinya. Patrick pun langsung mengeluarkan parangnya atau goloknya untuk membersihkan rumput tersebut. Lama membuka jalur dengan medan yang terjal. Sampailah ia pada kawasan yang vegetasinya mulai sangat rapat dan mulai turun gerimis. Patrick mencoba mencari jika ada bekas tebasan golok atau apapun, karena itu adalah jalur yang pernah dilewati oleh orang-orang sebelumnya. Tak terasa, gerimis ini jatuh ke kulitnya. Tetesannya seolah-olah jarum yang menusuk-nusuk. Ya, sensasi ini akan didapat ketika terkena gerimis atau sialnya hujan. Tapi di sini terlihat Patrick lebih takut kepada kabut karena Patrick tak tahu apa saja yang ada di balik kabut. Patrick mempercepatkan langkahnya dan tak hentinya ia mengayunkan goloknya ke kanan dan ke jalan berliku, licin, dan terjal. Dan ternyata ekspektasi dari si Patrick itu salah karena ternyata medan yang dilewatinya itu jauh lebih berat dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Dan tiba-tiba hal yang tak disukai Patrick pun datang. Kabut, ya, karena kabut membuat Patrick tak mengetahui jalan tersebut. Dan pandangan Patrick mulai tak leluasa. Dan terlebih lagi, ini bukan jalur resmi. Dan Patrick pun merasa was-was apabila bertemu dengan hewan buas.
Patrick pun mulai berjalan perlahan, dan waktu pun mulai maghrib, karena tak elok bila Patrick melanjutkan perjalanannya. Alangkah lebih baiknya jika aku beristirahat sejenak sambil menunggu kabutnya reda, ucap Patrick di dalam hatinya. Dan Patrick membuka tas carrier-nya, tapi angin berhembus sangat kencang. Patrick mulai was-was dan bertanya dalam hatinya, kenapa alam menyambutnya dengan sangat tidak ramah. Dan banyak pertanyaan yang tak bisa dijelaskan oleh Patrick di dalam hatinya. Ah, aku tak peduli, sontak sedikit ujar Patrick untuk membuat dirinya tetap semangat. Patrick pun berinisiatif untuk mendirikan tendanya sambil memunggungi arah angin. Dan singkat cerita, tendanya pun berdiri. Tak lupa Patrick memasukkan tas keril dan semua barang bawaannya ke dalam tenda tersebut. Tak lupa Patrick membuat lubang untuk membuat api unggun untuk sekedar menghangatkan dirinya. Setelah semuanya siap, Patrick mulai mengambil golok dan mulai mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Angin begitu gila dan ganas. Suaranya bak deru kapal perang. Huh, semoga aku selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan. Patrick mulai menyusuri setiap pohon untuk mencari kayu kering. Meskipun Patrick tahu banyak kayu yang basah. Patrick mulai mengumpulkan ranting tanpa menebang atau memotong pohon yang hidup. Permisi mbah, kakek, nenek, ucap Patrick sambil memungut-mungut setiap ranting yang ada di tempat itu. Kata yang biasa, entah izin kepada siapa, tapi saya yakin kata ini kaya akan makna toleransi. Setelah ia memungut kayu, ia membawa kayunya kembali ke tendanya. Patrick pun berjalan dengan perlahan, dengan bantuan lampu kecil di kepalanya. Dan seketika Patrick mendengar sebuah suara gitar dan suara seorang perempuan sedang bernyanyi. Dan perempuan tersebut bernyanyi dalam bahasa Jawa. Dan jelas sekali terdengar bahwa suara itu berasal dari suara tenda dari si Patrick. Suara angin dan dahan menambah kesan merinding buat si Patrick. Patrick pun bertanya di dalam hatinya, siapa perempuan yang berkidung dan melantunkan gitar di tempat seperti ini? Bukankah hanya aku dan tidak ada pendaki lain yang terdapat di daftar buku tamu, ujar Patrick di dalam hatinya. Dan ia pun terus bertanya-tanya dalam hatinya, siapa, siapa, siapa sebenarnya orang itu? Suara itu semakin terdengar lantang dan membuat nyali Patrick ciut. Dan nyanyian itu dapat diartikan seperti ini, benar, salah, kurang baik, baik, demikian juga keberuntungan, celaka bersemayam dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Buat itu, berhati-hatilah dari banyaknya bahaya, menyingkirlah lekas. Itulah pujian kidung yang coba diartikan oleh si Patrick. Siapa yang tidak berdiri bulu kuduknya mendengar nyanyian atau kidung dalam bahasa Jawa? Dan itu tembang Durma. Sontak hal tersebut membuatnya ingat akan film Kuntilanak. Patrick pun terus bertanya, siapa itu ya? Pertanyaan yang terus timbul di dalam hatinya. Dan ia pun tak berani untuk mendekat ke tempat itu. Pertanyaan yang timbul di dalam hatinya. Dan ia belum berani untuk mendekat ke sana. Patrick masih terdiam dan merasa ragu. Mau langkah maju atau mundur. Dan, ah, kenapa aku menjadi penakut seperti ini? Patrick mencoba memberanikan diri untuk melangkah maju. Setelah itu ia pun merasa kaget dan terkejut ketika ada sebuah tenda yang berdiri di samping tendanya. Dan tampak terlihat sebuah api unggun yang sudah menyala di tempat lubang yang telah dibuat oleh Patrick tadi. Patrick pun mulai berjalan perlahan mendekati tendanya. Dan ia melihat seorang perempuan yang sedang bernyanyi. Aneh, dia mengambil gitarku tanpa meminta izin, ujar Patrick. Rasa takutnya pun berubah menjadi kesal dan penasaran. Patrick pun mempercepat langkahnya ke sana. Lalu
Hei, siapa yang mengizinkanmu memakai gitarku dan memainkannya? Kata Patrick dengan nada yang sedikit keras. Wanita itu hanya terdiam dan terus memainkan gitarnya sambil bernyanyi. Dasar, tidak ada sopan santun, ujar Patrick di dalam hatinya. Patrick pun mulai mendekati wanita itu dengan perlahan, dan Patrick mencoba meraih pundak wanita tersebut, dan wanita itu langsung berhenti bernyanyi, dan seketika itu dengan perlahan wanita itu mencoba menunjukkan wajahnya kepada Patrick. Astagfirullah. Patrick terkejut dan tak percaya dengan apa yang dilihat. Paras yang membuat mata akan terbuka lebar. Paras ayu, cantik, senyum manis, layaknya Paras Ayu Geraldine yang disuguhkan di depan matanya, ujar Patrick. Patrick pun tak menyangka akan bertemu seorang wanita cantik jelita di hutan itu. Tetapi di dalam hati Patrick, ia masih merasa kesal. Patrick kesal karena wanita itu tak sopan memakai gitarnya. Sejenak, mereka pun mulai berpandangan. Iya mas, kenapa? Tanya wanita itu. Mbak, kenapa pakai gitarku tanpa izin? Tanya Patrick. Maaf mas, habisnya saya panggil-panggil tak ada jawaban. Saya buka tenda mas, saya nemu gitar jadi saya ambil. Ucap wanita itu dengan senyuman kecilnya. Ya deh mbak, lain kali izin dulu ya, ucap Patrick kepada wanita itu. Ya udah mas, sebagai permintaan maaf saya buatin kopi ya mas, ujar wanita itu mencoba menawarkan kopi kepada Patrick. Iya mbak, makasih. Kalau mau repot bikinin, ucap Patrick. Dan wanita itu lekas mengeluarkan kompornya. Aneh, kompornya masih kompor parafin, tanya Patrick di dalam hatinya. Di mana kompor parafin adalah kompor yang sering digunakan oleh para pendaki lawas atau pendaki zaman dahulu. Kenapa tidak memakai kompor portabel? Tanya Patrick di dalam hatinya. Ah, biarkan saja. Toh, mbak itu juga yang ribet memasak. Kenapa harus aku yang ribet memikirkan kompornya? Ujar Patrick di dalam hatinya. Tetapi Patrick terdorong hasrat ingin bertanya kepada wanita itu. Mbak, namanya siapa? Asalnya dari mana? Ucapan basa-basi yang biasa dikeluarkan oleh para pendaki yang ingin mulai obrolan. Saya Gayatri mas, saya berasal dari desa B, ujar wanita itu kepada Patrick. Dan wanita itu kembali bertanya kepada Patrick. Kalau mas berasal dari mana? Saya Bala mbak, saya nomaden. Sembari ucap Patrick sambil tertawa kecil. Haha, kok bisa nomaden sih mas? Ucap wanita itu kepada Patrick. Ya bisa toh mbak, ucap Patrick kepada wanita itu. Malam pun tiba. Patrick pamit sebentar untuk menunaikan sholatnya. Dan setelah itu ia akan makan bersama dengan Gayatri. Kemudian Gayatri berkata kepada Patrick, udah mas, yuk makan dulu. Kopinya juga udah siap nih. Eh, iya ya mbak, jawab Patrick dengan malu-malu. Malam itu mereka lewati dengan bercanda, layaknya pasangan pendaki pada umumnya. Walau masih timbul tanya, Gayatri kenapa mendaki sendiri? Apalagi ia adalah seorang wanita dan melewati jalur ilegal tersebut. Dan Patrick memalingkan pemikirannya tersebut karena sudah beruntung aku bertemu Gayatri yang cantik, manis, dan baik hati, batin Patrick. Dan malam itu ia nikmati bersama teman barunya bernama Gayatri. Dan video ini pun sampai di sini. Apabila jika teman-teman penasaran dengan Gayatri atau penasaran dengan perjalanan dari Patrick, silahkan dinantikan di part 2. Bye.